Ya, selamat malam ya rekan-rekan sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali ya pada malam hari ini saya ingin memperdengarkan lagi kepada teman-teman satu percakapan dari Bapak Ustadz Malik Ferguson ya. Begitu dia ingin dipanggil, padahal dia adalah dari pihak kita ya. Dia sedang berdiskusi dengan Bapak Erpahan ya. Dan saya pikir ini kontennya adalah topiknya adalah berbicara tentang embrio kejadian awal manusia. Lalu saya pikir ini baik ya untuk kita perdengarkan, untuk saya perdengarkan. Semoga menjadi berkat, semoga menjadi pengetahuan ya, penambahan pengetahuan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Ayo tunjukin ya proses embriologi ya menurut Bible. Nanti gue jelasin secara kata per kata ya dalam proses embriologi menurut ayat Al-Quran ya. Kamu kan nuduhnya segumpal darah, nanti saya tunjukin ayat yang kata per kata menurut terminologi Arab ya. Ayo dong Mbak yang manis dan gemulai, cantik dan alay ya. Mbak Farhan yang saya hargai ya, yang cantik ini, yuk kita berdialog persahabatan via telepon, nggak perlu kita debat kusir. Saya kasih waktu kamu untuk ngomong. Janji. Ustadz Mike Ferguson janji. Abang Ferguson janji. Nggak bakal nggak ngasih kamu waktu ngomong. Saya kasih waktu untuk kamu menjelaskan, untuk bicara. Silahkan. Bagaimana? Ayo. Saya cuman ngomong sedikit, kamu yang menjelaskan terus, gitu kan? Kamu suka yang begitu kan, debatnya kan? Oke, nggak apa-apa, saya turutin. Insya Allah ya, insya Yeshua, saya akan amanat ya, dan akan menerapkan hal ini karena kamu suka sekali ngerocos. Tapi kalau dikasih penjelasan kamu nggak mau terima. Yuk, ayo kita mulai via telepon. Kalau perlu direkam nanti diupload ke YouTube-nya Ibu Uti Watimena. Bagaimana? Ayo Ferguson, nggak usah ketawa-tawa ngakak. Fokus dalam topiknya ya, jangan AOT ya, out of topic. Fokus saja, tunjukin ayatnya, proses embriologi dalam Bible. Nanti saya tunjukin berdasarkan Al-Quran. Nah nanti baru kita elaborasi ayat masing-masing, kita cari kelemahan ayat masing-masing ya. Tunjukkan dulu ayat dari Bible tentang embriologi ya. Udah Ferguson, jangan OOT, out of topic, fokus saja dengan pertanyaan saya ya, secara adil. Voice note bergantian maksimal 3 menit ya, nanti dielaborasi dengan voice note 3 menit ya. Topiknya adalah saintis berdasarkan perspektif 2 kitab suci Al-Quran dan Bible ya. Ayo tunjukin ayatnya, masing-masing menunjukkan ayatnya, baru masing-masing mengelaborasi, mencari kelemahan atau keanehan-keanehan dalam proses embriologi tersebut berdasarkan kaidah-kaidah ayat suci masing-masing ya. Itu aja ya. Loh, kok saya ketawa aja salah? Kenapa sih Islam itu selalu menintimidasi orang lain, orang yang dianggap kafir? Kenapa? Apa salahnya kalau saya tertawa? Kejahatan apa yang saya lakukan ketika saya tertawa bahagia gitu loh? Apakah saya sebagai manusia sama-sama ciptaan Tuhan, sama-sama, karena kamu sudah menghibur saya, karena kamu badut saya. Saya telepon kamu nggak berani, tapi kamu bilang saya ngacir, kan itu konyol. Begitu loh Mbak. Masa orang ketawa aja nggak boleh? Kamu kayaknya sensian lagi PMS ya. Lagi PMS kamu ya. Santai lah, kalau sama saya itu gak usah terlalu formal banget gitu. Santai, kita sambil bincang-bincang, silaturahmi, ngobrol, berkenalan gitu. Jangan langsung apa-apa tapi tong kosong gitu, nggak ada apa-apanya gitu loh. Nggak ada bedanya kamu sama anjing tetangga saya gitu loh. Kalau anjing tetangga saya lebih berkualitas, dia gonggongnya itu ada intonasi gitu loh, jelas dia. Menjelaskan kitabmu aja kamu tidak mampu. Terus bagaimana kamu mau menantang saya gitu loh. Kamu nantang saya soal apa? Saya suruh kamu untuk menjelaskan. Yuk kita dialog, kita
ngobrol lah, istilahnya nggak usah dialog lah, nggak usah diskusi, ngobrol santai. Saya kasih waktu kamu untuk menjelaskan. Kurang apa coba? Saya nggak akan ngomong terus, enggak, karena kamu nggak akan mampu melawan saya gitu loh. Kalau saya ngomong terus, saya keluarkan kemampuan saya yang sebenarnya. Udah guling-guling sendiri lo. Percuma udah. Mending lo silakan menjelaskan, nanti gua mendengar. Ya, apabila ada yang menarik tekan langsung gua tanggapi, sekaligus gua berikan tausiah atau syiar sebagai jalan supaya kamu segera mendapatkan hidayah daripada Tuhan Yesus, bukan malah kejedot pintu hidayah. Bagaimana? Bisa kita mulai via telepon? Bila perlu kamu rekam, masukin ke channel YouTube-nya orang lain, karena hatimu kan gampang tersakiti. Saya ketawa aja kamu langsung merasa terzolimi gitu loh. Masa saya ketawa aja kamu intimidasi saya, gimana sih? Salah saya apa? Saya ini hanya berbahagia. Kan di dalam Alkitab saya dikatakan kebahagiaan itu, sukacita itu adalah obat gitu loh. Obat untuk batin yang tertekan. Contohnya batinmu tertekan karena kamu kalah debat terus sama saya. Terus kamu nggak bisa berargumen, adu argumen sama saya juga nggak bisa. Ngomong cepat sama saya juga nggak mampu. Penjelasan tentang kitabmu juga kamu nggak mampu, ngawur dan buta soal kitabmu sendiri. Terus soal penyembahan juga, sembahan saya adalah pencipta yang benar. Secara keimanan saya lebih menang dari kamu. Saya mencipta Tuhan, saya menyembah pencipta semesta alam, Tuhan saya, Tuhan Yesus. Kamu yang berkelamin laki-laki, akhirnya kalian memungut Allah dan menjadikannya, menfitnahnya dan menuduhnya sebagai single God, ya kan, single dewa, ya kan. Nah itu, jadi kamu itu memang merasa terzolimi, merasa stres sendiri, pikiranmu itu merasa stres hanya karena kamu selalu kalah daripada orang-orang Kristen yang maha mulia ini, yang dimuliakan juga oleh Allah. Sebagaimana Allah memuji-muji orang Kristen di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 82, Allah berkata, konon katanya menurut pengarang Quran itu adalah Allah yang berkata bersabda ya, sesungguhnya orang-orang yang paling keras permusuhannya dengan orang beriman ialah orang Yahudi dan orang musyrik. Tetapi orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang beriman ialah orang-orang yang berkata kami adalah orang-orang Nasrani, orang Kristen. Karena mereka tidak menyombongkan diri dan mereka mempunyai rahib-rahib. Nah begitulah Allahmu bahkan menginstruksikan kepada kalian para untuk memuliakan orang-orang Kristen. Karena orang-orang Kristen ini sangat bermartabat gitu loh, punya sifat yang mulia, dimuliakan oleh Allah. Dia tidak menyombongkan diri, punya pendeta-pendeta yang jenius, punya pendeta-pendeta yang paham terhadap kitab, bukan buta, bukan umi, begitu loh. Ya kan? Begitu, harusnya apa yang kamu lakukan harusnya mentaati atau mencontoh dari apa yang diinstruksikan oleh Allahmu. Sebagaimana juga Allah menyuruh dan menginstruksikan untuk menyembah kepada Yesus. Sebagaimana di dalam Al-Fatihah ayat 5 dan 6, di situ jelas dikatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim, yang mana itu adalah artinya hanya Engkaulah yang kami sembah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siapakah kami di situ? Tentu saja itu adalah Allah, karena Allah suka pakai kata ganti kami. Contohnya Al-Hirj ayat 9. Konon di situ Allah bersabda, kamilah yang menurunkan Quran, kami juga yang akan memeliharanya. Lalu Maryam ayat 17 juga, roh kami, roh Allah, jadi wujud Allah itu roh, ya, roh kami, roh Allah, kami utus menjadi manusia yang sempurna. Ternyata Allah bisa menjadi manusia yang sempurna. Jadi jelas, disitulah Allah yang menggunakan kata ganti kami. Seperti di Quran surah Al-Fatihah ayat 5 dan 6. Allah mengajarkan hanya Engkaulah yang kami sembah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siapakah pemberi petunjuk jalan yang lurus? Jelas disahkan dan ditegaskan, juga diinstruksikan di dalam Az-Zukhruf ayat 61 ya. Isa adalah pemberi petunjuk jalan yang lurus. Menyembah dia itulah jalan yang lurus. Harusnya kamu sebagai jemaah-jemaah yang pahami kitabmu, kaji dengan benar, gunakan logika, gunakan akal sehat, jangan gunakan dengkul. Berhaji lagi Quranmu, kaji lagi kitabmu, dan pahami dengan benar. Disitulah kamu akan mendapatkan hidayah dari Tuhan Yesus, bukan malah kejedot pintu hidayah Allah. Begitu loh. Makanya saya itu heran, konstruksi siapa itu? Bagaimana bisa kamu mengatakan Quran itu adalah kitab sains, sementara isinya sangat amburadul. Sangat amburadul dan tidak sesuai dengan ajaran yang benar. Karena apa? Karena di dalam Quran hanyalah terdapat ayat plagiat,
ayat ngerampok kemudian dimodifikasi dan diinovasikan melalui kreasi seorang yang buta huruf, lalu distempeli dengan mengatakan itu adalah dari Allah. Sesungguhnya itu adalah suatu maksiat yang mana jika Muhammad mengarang suatu ayat lalu kemudian diatasnamakan dengan nama Allah, sembahan pagan Quraisy yang berkelamin laki-laki dan dia punya anak kawin, ya, maka niscaya Allah akan memotong urat nadinya mereka. Dan ini ternyata digenapi oleh Muhammad. Dan faktanya Muhammad mengalami masa-masa sulit di mana dia menerima azab dan laknat dari Tuhan yang Maha Esa, ya. Sebagaimana dikatakan bahwa jika Muhammad mengarang suatu ayat maka akan dipotong urat nadia, dan itu benar. Ketika Muhammad diracun oleh perempuan Khaybar, disitulah jalaran, ya. Apa itu bahasa Indonesia jalaran tuh? Di situ jalan, ya, jalan supaya Muhammad itu mendapatkan suatu azab yang nyata, azab yang pedih, sehingga selama 4 tahun dia tersiksa, dia menderita, dan dia merasa kesakitan yang amat luar biasa. Bahkan dikisahkan di dalam hadits, ya, sahabat Muhammad semenjak kejadian Muhammad memakan racun di Khaybar, ya, sejak saat itu pula sahabat Muhammad melihat racun itu menempel di anak lidah Muhammad. Ini artinya apa? Muhammad setiap malam, setiap hari, setiap menit, setiap jam selalu tersiksa oleh karena azab yang pedih ditimpakan kepadanya melalui racun itu. Sebenarnya yang membunuh Muhammad memang bukan racun, tetapi azab melalui racun itu. Sehingga pada akhirnya pada masa dia harus dicabut nyawanya dan dia harus tewas secara mengenaskan, Muhammad berkata, "Oh Aisyah, oh Aisyah, aku masih merasakan sakit akibat daging yang kumakan di Khaybar yang sekarang memotong urat." Ya itu benar, memotong urat nadiku, bukan memotong. Begitu. Jadi jelas kamu harus memahami kitabmu supaya kamu tidak tersesat dan supaya kamu mendapatkan pencerahan yang mana sebenarnya kalau kita melihat lagi kembali ke sejarah bagaimana Quran bisa ada dalam bentuk buku sampai hari ini, itu prosesnya panjang. Dia bertemu sosok arwah lalu kemudian disuruh membaca, lalu dia berkata aku tidak dapat membaca, lalu dicekek sampai berulang 3 kali, lalu kemudian ditulis menjadi mushaf itu dikumpulkan lalu dibakar oleh Utsman oleh karena pembacanya itu merasa bacaan yang ini benar, bacaan kaum ini yang benar, bacaan kaum yang lain yang benar, lalu mereka saling mengkafirkan. Akhirnya semua diseragamkan dan semua naskah-naskah mushaf Quran dibakar layaknya sampah. Setahu saya yang dibakar itu barang-barang nggak berguna atau sampah, ya. Kalau bentuk-bentuk kertas gitu kan berarti udah jadi sampah, ya kan, makanya dibakar. Masa kitab suci dibakar kayak sampah? Kan nggak pantas, itu attitude-nya nggak ada. Walaupun memang mengalami kesalahan dalam naskah atau bagaimana, tetap harusnya tidak sampai dibakar karena kitab suci itu memuat kalimat-kalimat firman Tuhan, begitu loh. Kristen sekalipun ada kesalahan terjemahan, walaupun itu direvisi terjemahannya bukan bahasa aslinya loh, ya, tetap tidak pernah membakar kitab suci layaknya sampah. Tetapi faktanya Quran yang konon kitab suci memuat firman-firman Allah, tetapi kalian, nurani kalian di mana? Mushaf itu memuat firman Allah dan kalian bakar seperti sampah. Hello, tidakkah kalian malu terhadap perbuatan kalian? Makanya kalau ada slogan di dunia ini yang mengatakan Islam, bakarlah seluruh Quran di muka bumi ini, kami masih bisa menghafalkannya. Itu benar. Buktinya apa? Buktinya Utsman pernah membakar mushaf, ya, seluruh Quran di muka bumi, dan ternyata masih ditemukan 31 versi Quran. Oleh karena para penghafal Quran yang beda versi ini menuliskan kembali. Nah, kalau saran dari saya lain kali kalau mau membuat revisi besar-besaran terhadap kitab suci, jangan kitab sucinya aja yang dibakar gitu loh. Penghafalnya juga harus dibakar. Karena supaya tidak ada lagi yang menuliskan. Begitu. Jadi bagaimana bisa Quran dianggap sebagai kitab suci, isinya mengandung sains, memuat sains, sementara proses dijadikan menjadi buku saja, proses Quran sampai ada hari ini dalam bentuk seperti itu, dalam bentuk buku dan diperjualbelikan secara murah, ya, itu prosesnya saja tidak lazim gitu loh. Kita
kitab suci tuh. Lalu bagaimana kita bisa mempercayai kebenaran isinya kalau prosesnya saja tidak benar gitu loh. Prosesnya saja tidak lazim. Sebagai manusia yang punya akal, kita harus bisa memilah-milah dan memiliki wawasan atau pandangan yang luas, tidak hanya sempit. Oh, ini hanya termakan doktrin dari ustadz-ustadz yang cuman mau duit dari kotak amal atau duit salam tempel ketika mengusir jin gitu kan. Mengusir jin pakai air segelas, dibacain doa-doa apa itu, mantra yasin atau apa itu, terus kemudian dikasih minum. Akhirnya apa? Akhirnya sok-sok dia mengusir setan, terus pulang dikasih duit 300.000, 200.000, 500.000, begitu banyak di sini. Orang-orang anaknya kayaknya kesurupan gitu kan, minta diruqyah, pulang dikasih duit 200.000, 500.000, lumayan kan? Kok keluar topik si Ferguson? Ya, saya kan bilang sains berdasarkan 2 kitab suci perspektifnya. Ini kok malah kemana-mana gitu loh. Fokus diskusi nggak? Ya. Kenapa saya angkat topik saintis? Ini loh Ferguson penjelasan saya. Apapun itu, namanya Tuhan itu adalah Maha Kreator. Dialah yang menciptakan semesta ini. Dia yang awal dan dia yang akhir. Dia tahu skenario di dunia ini seperti apa dan ciptaannya ini akan seperti apa. Nah, saintis itu pasti karena yang menciptakan kitab suci itu adalah Tuhan. Dia tahu saintis ke depan ini seperti apa, akan kedepannya ini akan seperti apa. Nah, ketika ayat-ayat kitab suci menunjukkan sebuah kebenaran dan pengakuan dari para ilmuwan di bidangnya, ya, itu menunjukkan bahwa benar ayat-ayat Al-Quran itu benar firman dari Allah. Karena apa? Karena tidak mungkin ribuan tahun yang lalu, entah Bible entah Al-Qurannya sudah ribuan tahun yang lewat ya, secara teknologi belum ada alat-alat yang modern ya. Ketika alat modern canggih ditemukan dan ternyata sesuai dengan ayat-ayat kitab suci, berarti ayat itu benar-benar menunjukkan bahwa itu adalah firman Allah. Karena apa? Hanya Allah yang bisa tahu kedepannya ini dunia dan ciptaannya ini akan seperti apa. Karena dia adalah Maha Kreator, dia adalah yang mempunyai skenarionya. Itu maksud saya Ferguson, fokus ke topiknya ya. Silakan kirim ayat tentang proses embriologi, karena kamu tadi mengatakan bahwa proses kelahiran atau proses pembentukan janin di Al-Qur'an amburadul. Yuk kita compare gitu loh. Silakan kamu tunjukkan ayat dari Bible tentang proses embriologi. Nanti saya kasih ayat dari Al-Qur'an tentang proses embriologi. Di situ nanti kita akan mengelaborasi ayat masing-masing berdasarkan ya penemuan-penemuan yang terbaru yang secara valid ditemukan oleh para ilmuwan-ilmuwan di bidangnya gitu Ferguson. Begini ya Mbak Farhan yang saya hargai, yang berusaha kamu lakukan itu bukan untuk loncat topik, tapi untuk menghindar, untuk salto terhadap kitabmu yang sedang ingin kita berdua bahas, yang sedang ingin kita berdua kaji. Kenapa? Karena ketika Quranmu semuanya dibahas, ayat-ayat tentang sains, maka di situ tersingkap tentang kitabmu yang ternyata isinya amburadul. Begitu loh. Makanya kamu merasa tidak terpancing. Bukan saya memancing, justru di sini saya sedang memberikan suatu topik yang sesuai, dan juga saya sedang memberikan pemaparan. Sedikit saya juga memberikan tausiah, juga pelajaran sejarah ke kamu. Saya tidak melebar. Ini masih terhadap sains yang ada dalam Quran. Sebagaimana yang sudah saya katakan, bahwa tidak ada sains yang benar di dalam Quran. Bahkan Quran sangat bertentangan dengan sains. Adapun, ya, kalau orang-orang, para ilmuwan barat mengatakan, jika di dalam Quran itu terdapat atau cocok, ya, dengan sains, itu hanyalah konspirasi, ya. Semua klaim itu hanyalah konspirasi dari ketika NASA, ya, difitnah, katanya NASA memproklamirkan atau memproklamasikan suatu statement, suatu pengakuan bahwa mereka melihat bulan terbelah, ada garisnya gitu loh, bahwa bulan itu pernah terbelah. Nah, dari sini kemudian berita itu viral dan sampai ke NASA. NASA membuat pengumuman bahwa mereka tidak pernah melakukan klaim seperti itu.
Nah, di sini jelas ya bahwa apapun yang dikatakan oleh ilmuwan barat yang konon katanya bersinggungan dengan sains dan Quran itu semua hanya propaganda dan konspirasi terhadap kebenaran yang dilakukan untuk seolah-olah kitabnya itu terlihat benar. Begitu loh. Saya tidak memancing. Kamu yang merasa terpancing karena kamu berusaha menghindari kitabmu untuk dibahas. Sebagaimana yang sudah saya paparkan kepada kamu sebagai tausiah bahwa di dalam Qur'anmu tidak ada ketepatan, bahkan bentrok dengan sains. Proses penciptaan manusia pun sangat error di dalam kitabmu. Seperti yang saya sebutkan, ini ketiga kalinya atau keempat kalinya saya menyebutkan bahwa di dalam Quran surah Al-Alaq ayat 2 di situ dikatakan Iqra dari ayat 1 Bismi rabbikal ladzina khalaqal insana min 'alaq. Begitu katanya. Manusia tercipta dari segumpal darah. Nah, kemudian di dalam An-Anabiyah dikatakan segala makhluk hidup kami ciptakan dari air, termasuk tumbuhan, babi, kelabang, cicak, bunga bangkai, bunga tulip, bunga lotus. Tulip sama lotus sama ya. Terus apa lagi? Buruk. Nah, kamu dan manusia lainnya tercipta dari air. Gitu loh. Nah, ini sudah bertentangan Al-Alaq ayat 2 dengan An-Anabiyah ayat 30. Semuanya satu sama lain. Ini dua ayat saling bentrok. Belum lagi ditambah dengan Al-Baqarah dan Al-A'raf yang mengatakan bahwa Adam, manusia, tercipta dari tanah. Begitu. Jadi yang benar yang mana? Manusia tercipta dari segumpal darah, dari air, atau dari tanah? Begitu loh. Dan kalau kamu menganggap ya berteori Allah menciptakan manusia dengan tanah dan air, loh di mana ayatnya? Tidak ada itu ayatnya kalau tanah campur air, campur segumpal darah, diaduk-aduk, diempel-empel kayak adonan kue, terus akhirnya jadi manusia. Oh, tidak seperti itu. Please, jangan menggunakan asumsi dalam memahami suatu kitab suci yang error. Seperti kamu, saya juga tidak akan terpancing dengan rulesmu yang tidak bisa berbuat adil. Dan yang saya rasa itu tidak adil. Itu hanya persetujuan sepihak. Kenapa tidak langsung ditelepon? Kan kalau ditelepon kita bisa ngomong gamblang, enak-enakan, ya kan? Terus bisa sambil silaturahmi juga ngobrol, ya kan? Ya kamu nggak berani. Rata-rata debater Islam, para itu mereka tidak akan berani menghadapi saya langsung via telepon. Walaupun saya ngomongnya cuma sedikit, gak akan berani. Karena apa? Karena menghadapi Ustadz Malik Ferguson itu bukan hanya sulit, tapi mustahil. Paham ya? Jadi saya tahu bahwa kualitasmu itu masih di bawah standar. Cuman kamu ya, nah di saya meminta itu untuk kamu menjelaskan apakah kitabmu layak disebut kitab suci atau hanya cuman majalah berita hoax. Bingung saya sama kamu. Ya kita ngobrol santai, tapi kamu merasa terpancing. Begini trik kamu. Bahkan kamu membatasi saya untuk tidak berbicara lebih dari 3 menit. Oh, ini trik terbaru nih. Ada aja ya ini untuk berusaha mengalahkan atau menjatuhkan Ustadz Malik Ferguson. ada aja lo. Pakai triknya ada aja lo. Klasik banget ini mah. Gini ya, saya tidak memancing kamu atau berusaha memperolok-olok kitabmu. Tetapi kita sebagai suatu hasanah kajian keilmuan, wawasan, ada baiknya kita membahas dulu satu topik tentang kitabmu, ya kan, supaya fokus, begitu loh. Bukan mau memperolok, saya hanya menjelaskan, memaparkan, ini loh, ternyata kitabmu seperti ini. Ya, tolong saya meminta itu untuk kamu menjelaskan, apakah kitabmu layak disebut kitab suci atau hanya cuman majalah berita hoax gitu. Bukan saya mau memperolok-olok, tidak. Saya niatnya baik kok, ngobrol baik-baik, sembari silaturahmi. Kamu sendiri yang merasa terpancing, aneh kamu itu. Ya, coba. Kalau voice note ya jangan panjang-panjang ya. Voice note sampai 13 menit dibagi 3 menit, nanti saya tanggapin 3 menit, saya tanggapin. Ya, males saya kalau debat panjang-panjang banget dengerinnya ya. Nggak TikTok namanya itu, kamu monolog, bukan tipe dialogis tapi tipe monologis kamu ya. Banyak belajar dulu kaidah-kaidah etika-etika dalam berdiskusi, Ferguson ya. Kamu kan anak 22 tahun kan?
dibuka sendiri sama temen-temennya Ferguson. Kamu kan semalam kan dikatain kan, anak 22 tahun tahu apa, kan digituin sama teman kamu sendiri kan. Itulah Ferguson ya. Kalau namanya lagi diskusi ya, aturan-aturan rule of the game-nya diata-atin. Kalau memang ini kan tadi saya bilang 3 menit aja penjelasannya, tanggepinnya juga saya bisa gitu loh. Nanti saya kasih bukti ayat-ayatnya ya, teori Big Bang. Apa kamu meragukan Stephen Hawking ya? Kamu meragukan Stephen Hawking? Kamu tuh siapa? Dengan kapasitas otak kecil penyembah kolor ya, nggak mungkin lah otak kamu mampu ya. Jadi teman-temanku sekalian, tadi Mbak ini, Nona ini yang namanya Mbak Farhan sempat ngejapri saya, ngechat saya dengan nada ejekan dan makian. Ya, karena sebagaimana yang Tuhan Yesus katakan itu adalah benar. Dari buahnya lah kita mengenal ajaran orang itu. Ya, jadi kita cukup tahu ternyata orang ini sifatnya seperti ini, tingkahnya seperti ini, mulutnya seperti itu. Ajarannya ternyata seperti apa, sebagaimana sunnah dalam Quran surah Al-Anfal ayat 22 dan 55, bahkan manusia pun disebut binatang yang hina gitu loh. Sesungguhnya binatang atau makhluk yang hina di sisi Allah adalah orang-orang kafir tuh. Orang-orang kafirnya dikatain binatang hina, manusia dikatain binatang hina gitu. Gimana dong? Ya kan? Parah itu kan. Nah, kalian bisa menilai sendirilah, dari buahnya itu kita bisa mengenal ajaran seseorang. Apa yang dia enyam selama ini, siapa yang mendidiknya selama ini. Oke, ya kayaknya segitu ya, cukup. Nanti kita akan lanjutkan lagi karena Ustadz Malik Ferguson ada mengirim saya beberapa yang dia minta saya untuk siarkan kepada teman-teman. Semoga di dalam percakapan tadi kita melihat bahwa proses embrio di dalam Quran ya, seperti yang Malik Ferguson katakan tadi ya, banyak yang bertentangan gitu. Lalu proses pengkanonisasi Quran itu sendiri ya, karena katanya sempat dibakar gitu ya. Ini merupakan pengetahuan saya juga yang baru karena emang sempat dibakar gitu. Dan soal itu yang katanya ada pembuktian bahwa bulan pernah terbelah, ternyata ya NASA sendiri sudah mengkonfirmasikan bahwa itu tidak pernah terjadi gitu. Jadi itu kesimpulannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.